Oke, kita bicara tentang mimpi sekarang. Jadi sebelum ngomong tentang mimpi, kita harus paham dulu bahwa manusia itu kan kita pahami terdiri dari dua entitas. Entitas yang spiritual, ruhaniyah, dan entitas yang basyariah. Kalau yang spiritual, yang ruh, ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sementara yang basyar, yang tubuh biologis, yang raga ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyiapkan cangkang dari tanah untuk mewadahi ruh kita. Fa idza sawaituhu wa nafakhtuhu fihi min ruhi. Maka apabila sudah kesempurnakan bentuknya, aku tiupkan sebagian dari koleksi ruhku. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu kita di dalam janin ibu kita, ruh kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ruh Allah, tapi ruh kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ruh ke dalam jasad kita, ke dalam cangkang ini. Jadi yang sebenarnya kita ini yang mana? Yang cangkang apa yang ruh? Kan begitu pertanyaannya jadinya. Yang cangkang apa yang ruh? Coba bayangkan. Teman-teman, ketika tetangga kita meninggal dunia, mati kita sebut. Kemudian dia dibaringkan oleh keluarganya di tengah-tengah rumah, di ruang keluarga. Kita cubit dia. Merasakan sakitan enggak? Enggak lah. Yang sakit yang mana kalau begitu? Yang sakit ruhnya, bukan jasadnya. Ruhnya itu sudah keluar dari jasadnya. Saya menjadi teringat Quran surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yatawaffa akan mewafatkan al-anfusa diri-diri manusia hina mautiha saat kematiannya. Kalau kita teliti bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara mati dan wafat. Kalau dalam ayat itu mana yang lebih dulu? Mati dulu atau wafat dulu? Kalau kita lihat ayatnya, Allah yatawaffa menggunakan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu adalah sesuatu yang dikerjakan sedang dilakukan sekarang atau bakal datang. Allah yatawaffal anfusa, Allah akan mewafatkan diri-diri manusia hina mautiha pada saat kematiannya. Jadi sesungguhnya yang duluan adalah mati dulu, baru wafat. Kalau begitu dibedakan oleh Allah antara mati dan wafat. Mati itu adalah proses yang terjadi pada basyariah. Kenapa demikian? Mati itu, kan basyariah ini ada di dalamnya yang disebut dengan hayatun, energi kehidupan. Bahkan manusia sudah hidup saat dirinya menjadi sel. Pernah belajar kita di SMP bahwa kehidupan terkecil dalam diri manusia adalah sel. Dia sudah hidup. Di dalam basyar ada yang disebut dengan hawa. Naluri kebinatangan, basic instinct, desire, syahwatul batni, syahwatul kalam, syahwatul naum, syahwatul farji. Itu ada dalam diri manusia. Kematian itu adalah ketika hayat, ketika energi kehidupan hilang, habis, musnah. Ketika energi kehidupan hilang, habis, musnah, apa yang terjadi dengan Hawa? Hawa ikut-ikutan habis, Hawa ikut-ikutan hilang. Jadi dengan demikian, ketika manusia sudah hilang energinya, maka hawanya menjadi ikut-ikutan hilang. Dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, dia nggak mau berhubungan dengan lawan jenisnya. Kenapa? Karena hawanya juga sudah habis. Sementara wafat, apa yang disebut dengan wafat? Wafat itu adalah dikeluarkannya ruh dari dalam badan, dari dalam basyar. Itulah yang disebut dengan wafat. Jadi orang yang mati itu adalah energi hayatnya hilang, habis. Sementara wafat itu adalah
ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jedanya nggak lama. Kadang-kadang hampir berbarengan. Saya lanjutkan ayat tadi, wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang yang belum mati. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang yang belum mati fi manamiha, dalam keadaan tidurnya. Jadi orang yang tidur itu ruhnya itu keluar dari bashar. Nih, kita semalam tidur sama pasangan kita. Yang sebenarnya pasangan kita itu bukan jasadnya, bukan basyarnya. Mana pasangan kita? Dia ternyata sedang keluar. Entah kemana. Mungkin dia bertemu dengan orang-orang tuanya. Dia bertemu dengan guru-gurunya. Dia bertemu dengan, bahkan mungkin dengan orang yang belum dia kenal atau tidak dia kenal. Atau bahkan juga dia bisa berjumpa dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, yang namanya mimpi adalah ketika pengalaman spiritualnya berjumpa dengan pihak-pihak lain, lalu kemudian dia mampu mengingatnya dan dia ceritakan kepada tetangga-tetangganya, kepada kerabatnya, kepada saudara-saudaranya. Itu yang namanya mimpi. Jadi ada pertanyaan yang tadi, mimpi itu apakah boleh kita yakini? Tergantung mimpinya yang mana. Itu. Ya. Kalau mimpinya para rasul, para nabi, itu justru harus diyakini. Nabi Ibrahim alaihissalam saja beliau sampai 3 kali dimimpikan hal yang sama ketika sebelum melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Bagaimana dengan kita orang-orang yang biasa? Orang-orang biasa, apakah kita harus meyakini terhadap mimpi yang kita alami atau tidak? Nah, tergantung kepada mimpinya dulu, gitu, ya. Dan tergantung pada proses bagaimana pada saat dia tertidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan memberikan perintah, memberikan anjuran kepada kita untuk sering-sering melakukan doa sebelum tidur. Ya, artinya supaya kita pada saat mimpi terjadi tidak sampai bertemu dengan pihak-pihak yang bisa mengganggu kondisi keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bahkan jangan sampai kemudian kita ketika dalam keadaan tertidur kemudian diwafatkan oleh Allah, benar-benar wafat kemudian kita menjadi mati, itu kita sedang dalam keadaan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ahli sufi bahkan menganjurkan untuk melakukan sholat hajat, ya, untuk melakukan dzikir sebelum melakukan tidur. Dia harus berwudu dulu, melakukan sholat lalu berzikir. Itu banyak dijumpai dalam latihan-latihan di beberapa tarekat. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan mimpi-mimpi yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, dalam sebuah hadis ketika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, insyaallah itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah sebuah hak. Demikian, semoga bermanfaat.